Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aisar Saputra Dwi Anah dengan NIM H07123108. Saat ini saya berada di semester 3 di Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang berjudul Garuda's Great Cafe. Tujuan presentasi ini saya akan memaparkan dua hal utama. Yang pertama adalah rancangan bisnis Garuda Great Cafe, dan yang kedua adalah elemen-elemen bisnis modal kanvas atau BMC yang mendukung ide saya. Adapun topik pembahasan yang saya akan bawakan dalam presentasi ini meliputi 8 poin, yaitu tentang kami, yang kedua visi misi, yang ketiga produk dan layanan, yang keempat analisis SWOT, yang kelima strategi pemasaran, yang keenam yaitu proyek proyeksi keuangan, yang ketujuh bisnis model kanvas, dan yang terakhir adalah studi kasus. Oke, ide bisnis ini muncul dari observasi saya terhadap tren kopi di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbaik di dunia, dengan berbagai varian seperti kopi Gayo, Toraja, dan Mandaliling. Namun di sisi lain, banyak anak muda yang lebih mengenal kopi impor daripada kopi lokal. Maka saya maka saya ingin menciptakan Garuda's Great Cafe, sebuah kafe yang tidak hanya menjual kopi, tetapi juga mengusung semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap produk lokal. Nah, di sini Garuda's Great Cafe menggambarkan tempat yang menyajikan minuman kopi dengan semangat dan kebanggaan seperti burung Garuda, yang merupakan lambang nasional Indonesia. Kata great di sini merujuk pada proses penggilingan biji kopi, tetapi juga bisa diartikan sebagai upaya keras atau perjuangan. Sejalan dengan tema perjuangan Indonesia, jadi keseluruhan, nama ini menciptakan gambaran tempat yang memadukan kebanggaan nasional dan dengan pengalaman menikmati kopi yang autentik. Oke, selanjutnya adapun visi misi yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu visi, menjadikan kafe yang mewujudkan semangat perjuangan Indonesia melalui pengalaman kopi yang autentik dan ruang yang inspiratif dengan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dan di sini ada juga misi yang sudah saya buat. Yang pertama itu memperkenalkan kopi lokal, menyajikan kopi yang berkualitas tinggi dari berbagai daerah di Indonesia, menghargai keberagaman cita rasa dan aroma kopi lokal yang mencerminkan identitas budaya. Yang kedua yaitu mendukung UMKM lokal, menjadi platform untuk mempromosikan dan mendukung produk UMKM lokal, terutama yang terkait dengan kopi untuk memberdayakan ekonomi lokal dan memperkuat jaringan bisnis. Dan yang terakhir yaitu memperkenalkan lebih dalam sejarah dan budaya Indonesia, mengintegritas mengintegrasikan elemen-elemen sejarah dan budaya Indonesia dalam desain interior, seni, dan acara kafe, menciptakan atmosfer yang membangkitkan kebanggaan nasional. Oke, selanjutnya adapun target pemasaran. Target pemasaran utama dari Garuda's Great Cafe ada terbagi menjadi 3 poin, yaitu mahasiswa, pekerja kantoran, dan pencinta pencinta kopi lokal. Oke, yang pertama yaitu mahasiswa.
Karena saya sendiri adalah mahasiswa, saya memahami kebutuhan akan tempat belajar atau diskusi yang nyaman, terjangkau, dan inspiratif. Mahasiswa seringkali membutuhkan ruang yang mendukung produktivitas, baik untuk mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau bahkan sekadar bersosialisasi sambil menikmati kopi yang enak. Saya percaya bahwa kafe ini dapat menjadi tempat favorit mereka karena harga yang sesuai kantong mahasiswa dan suasana yang nyaman. Poin yang kedua yaitu pekerja kantoran. Banyak pekerja banyak pekerja mencari kafe sebagai tempat bekerja atau sekedar bersantai setelah jam kerja. Kafe ini menjadi lokasi ideal bagi mereka yang membutuhkan suasana santai dengan wifi gratis dan kopi yang berkualitas. Selain itu, beberapa pekerja juga mencari ruang untuk meeting informal, sehingga kafe ini akan menyediakan fasilitas seperti meja besar dan colokan listrik yang cukup. Poin yang terakhir yaitu pencinta kopi lokal. Ini ini adalah kelompok yang menghargai cita rasa kopi asli Indonesia. Mereka tidak hanya mencari rasa, tetapi juga cerita di balik kopi yang mereka nikmati. Sep- seperti asal seperti asal biji kopi dan proses pembuatannya. Dengan menyajikan kopi-kopi khas dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Gayo, Toraja, dan Mandaliling, Garuda Great Cafe ingin memberikan pengalaman otentik yang mendalam bagi pencinta kopi. Hmm. Menurut data dari Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia atau AEKI, konsumsi kopi di kalangan anak muda meningkat 8% setiap tahunnya. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dan pekerja kantoran merupakan segmen yang paling sering mengunjungi yang bekerja kafe untuk bekerja atau bersantai. Fakta ini menjadikan peluang besar untuk menciptakan pengalaman yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan nasional melalui kopi lokal. Hal ini menunjukkan potensi besar yang bisa kita manfaatkan, baik dari sisi komersial maupun sosial. Oke, selanjutnya ada produk dan layanan. Kafe ini akan menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan pengalaman unik kepada pelanggan. Nah, yang pertama itu menu utama. Kopi khas dari kopi khas Indonesia seperti Gayo, Toraja, dan Mandaliling yang diseduh dengan berbagai teknik seperti manual brew, espresso base, dan cold brew. Kami ingin menampilkan setiap kopi dengan cara yang terbaik untuk menonjolkan rasa alaminya. Sebagai contoh, kopi Gayo dikenal memiliki rasa flora dan sedikit manis, cocok untuk teknik manual brew. Sedangkan kopi Toraja dengan rasa earth yang kuat sangat pas jika diolah sebagai espresso. Oke. Yang kedua yaitu makanan pendamping. Kami menyediakan roti bakar, pisang goreng, dan cemilan tradisional seperti klepon dan onde-onde. Semua ini dipilih untuk melengkapi rasa kopi dan memberikan sentuhan tradisional yang khas.
Hidangan ini juga memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk merasakan kuliner lokal lokal sambil menikmati kopi. Yang ketiga itu layanan tambahan. Selain menyajikan kopi dan makanan, kami juga menyediakan ruang coworking yang nyaman, lengkap lengkap dengan wifi gratis dan stop kontak yang cukup untuk kebutuhan pelanggan. Ruang ini dirancang untuk mendukung produktivitas mahasiswa dan pekerja. Selain itu, kami akan mengadakan event komunitas seperti diskusi buku, workshop kopi, dan konser akustik mingguan. Event ini bertujuan untuk memperkuat komunitas lokal sekaligus menarik perhatian pelanggan baru. Nah, kami percaya bahwa menu dan layanan ini tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, tetapi juga mempromosikan kebanggaan terhadap kopi dan kuliner Nusantara. Misalnya, pelanggan dapat mengekspor mengeksplorasi karyawan kekayaan rasa dari berbagai daerah di Indonesia sambil menikmati suasana yang nyaman dan berbudaya. Oke, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk memahami kekuatan dan tantangan bisnis ini, saya melakukan analisis SWOT secara mendalam. Nah, yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Garuda Great Cafe memiliki fokus yang unik pada kopi lokal berkualitas tinggi yang dipadukan dengan tema nasionalisme untuk membedakan diri dari kompetitor. Selain itu, ruang yang nyaman dengan fasilitas seperti wifi dan coworking space menjadi nilai tambahan yang sangat relevan bagi target pasar mahasiswa dan pekerja kantoran. Workness atau kelemahan, salah satu tantangan utama adalah kurangnya brand karena ini adalah bisnis baru. Sebagai langkah awal, upaya pemasaran melalui media sosial dan kerjasama dengan influencer lokal akan menjadi prioritas untuk memperkenalkan merek ini kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu opportu- opportunistic atau peluang. Minat masyarakat terhadap kopi lokal terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang semakin menghargai produk-produk berbasis budaya. Selain itu, terhadap peluang untuk memperluas jangkauan bisnis melalui acara komunitas yang dapat menarik perhatian dan loyalitas pelanggan baru. Yang poin yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Persaingan dari kafe-kafe besar dengan modal besar tetap menjadi ancaman utama. Namun, kami percaya bahwa pendekatan berbasis komunitas dan diferensiasi produk akan menjadi strategi efektif untuk mengatasi kompetitor tersebut. Sebagai contoh nyata, banyak kafe besar cenderung berfokus pada desain modern dan layanan standar tanpa menyertakan unsur lokal dan dalam penawarannya. Hal ini menciptakan celah pasar yang signifikan yang bisa dimanfaatkan oleh Garuda Great Cafe dengan menawarkan pengalaman autentik yang tidak hanya berpusat pada kopi tetapi juga
pada cerita dan nilai-nilai budaya di baliknya. Kami yakin strategi ini tidak hanya menarik pelanggan, tetapi juga menciptakan loyalitas yang kuat. Oke, selanjutnya strategi pemasaran. Untuk menarik perhatian pelanggan, saya merancang strategi pemasaran yang mencakup berbagai aspek baik online maupun offline. Eh, Agar dapat menjangkau target pasar dengan lebih efektif, saya membagi menjadi 3 poin. Yaitu poin yang pertama yaitu media sosial. Platform seperti Instagram atau TikTok akan menjadi fokus utama karena popularitasnya di kalangan generasi muda. Kami membuat konten yang menarik seperti video pendek tentang proses pembuatan kopi, cerita inspiratif petani kopi lokal, dan kegiatan di kafe. Misalnya, kami bisa kami bisa mengunggah kami bisa mengunggah seri konten berjudul Kisah di Balik Cangkir Kopi. Nah, yang menceritakan asal-usul biji kopi yang digunakan di Garuda's Great Cafe. Selain itu, kami juga akan mengadakan giveaway untuk meningkatkan interaksi dan memperluas jaringan audiens. Yang kedua yaitu event mingguan. Untuk memperkuat hubungan dengan komunitas lokal, kami akan mengadakan acara rutin seperti diskusi buku, konser akustik, dan workshop pembuatan kopi. Acara ini tidak hanya menarik pelanggan, tetapi juga menceritakan suasana yang menyenangkan dan meningkatkan loyalitas. Sebagai contoh, diskusi buku dengan tema inspiratif atau konser akustik dari musisi lokal dapat menarik berbagai kelompok masyarakat yang memiliki minat serupa. Yang ketiga itu program loyalitas. Kami akan menawarkan kartu anggota yang memberikan keuntungan eksklusif eksklusif kepada pelanggan setia, seperti diskon khusus, akses awal ke event, dan hadiah ulang tahun. Program ini merancang untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Hmm. Sebagai contoh, pelanggan yang mengunjungi kafe sebanyak 10 kali dalam sebulan dapat menerima satu minuman gratis. Strategi pemasaran ini dirancang untuk menciptakan kesadaran, men- menarik perhatian, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Kita percaya bahwa kombinasi dari pendekatan online dan offline akan memberikan hasil yang optimal dalam memperkenalkan Garuda's Great Cafe kepada masyarakat. Oke, yang selanjutnya proyeksi keuangan. Berikut adalah proyeksi keuangan yang dirancang untuk Garuda Great Cafe. Proyeksi ini mencakup estimasi investasi awal pendapatan pengeluaran bulanan serta estimasi waktu pengembalian modal atau ROI atau Return on Investment. Poin yang pertama itu investasi awal. Untuk memulai bisnis ini, kami memperkirakan investasi awal sebesar 50 juta. Dana ini akan dialokasikan untuk sewa tempat, pembelian alat-alat kopi berkualitas seperti mesin espresso,
grinder, dan peralatan seduh manual, serta serta biaya dekorasi interior untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menarik. Selain itu, sebagai sebagian dana akan digunakan untuk membeli bahan baku awal termasuk kopi lokal yang berkualitas tinggi. Oke, yang poin kedua yaitu pendapatan bulanan. Pendapatan bulanan. Kami memperkirakan pendapatan bulanan sekitar 15 juta. Estimasi ini didasarkan pada rata-rata 50 transaksi per hari dan setiap transaksi menghasilkan pendapatan rata-rata 10.000. Eh, Namun angka ini berpotensi meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran pelanggan terhadap merek kami dan berbagai strategi pemasaran yang dilakukan seperti promosi media sosial dan event komunitas. Eh, yang ketiga yaitu ROI. Berdasarkan pendapatan dan biaya operasional yang telah disebutkan, kami memperkirakan bisnis ini dapat mencapai titik impas atau balik modal dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Penghitungan ini mempertimbangkan mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan yang stabil dari bulan ke bulan. Nah, serta potensi penambahan pendapatan dari event komunitas dan program loyalitas pelanggan. Eh, dengan pendekatan yang hati-hati dari strategi pengelolaan biaya yang tercantum, kami yakin bahwa Garuda's Great Cafe tidak hanya dapat memberikan pengalaman yang luar biasa bagi pelanggan, tetapi juga menjadi bisnis yang menghasilkan keuntungan yang signifikan signifikan dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya bisnis modal kanvas atau bisnis model kanvas atau BMC. Saya akan menjelaskan BMC-nya atau bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen utama, yaitu key Ponets, key atau key partners, petani kopi, yaitu petani kopi lokal, supplier alat kopi, dan influencer kuliner. Yang kedua, key activities, pembuatan produk berkualitas, promosi, dan event komunitas. Yang ketiga, value proposition, kopi lokal berkualitas tinggi dan ruang yang nyaman. Yang keempat yaitu customer relationship, yang dimana pelayanan ramah, media sosial, dan program loyalitas. Yang kelima, customer segment, mahasiswa, pekerja kantoran, dan konsumen lokal, komunitas lokal. Yang keenam yaitu key resource, yang dimana kopi lokal, lokasi strategis, dan tim berdedikasi. Yang ketujuh challenge, channel, kedai fisik, media sosial, dan event. Yang kedelapan cost struktur, sewa tempat, gaji karyawan, bahan baku, dan promosi. Yang kesembilan yaitu nah, reference statements, penjualan kopi dan makanan, sewa ruangan acara, dan merchandise.
Oke, selanjutnya studi kasus. Sebagai inspiratif, saya mengambil contoh dari kafe kecil yang berada di Yogyakarta, yang sukses mengembangkan komunitas lokal menjadi acara mingguan. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis komunitas sangat efisien. Eh, Sebagai kesimpulan, Garuda's Great Cafe ini adalah bisnis yang tidak hanya menawarkan kopi berkualitas, tetapi juga tetapi juga nilai tambahan berupa semangat nasionalisme dan dukungan terhadap petani lokal. Dengan ini, saya berharap ide bisnis ini dapat menjadi langkah kecil untuk mendukung produk lokal Indonesia. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.